Mancing, 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 mancing lomba ikan mas harian, mancing lomba ikan mas hanyiran. Kali ini tipsnya sangat penting sekali disimak oleh teman-teman pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kukumbul Tiolab, channel yang menginformasikan seputar mancing terkhusus bagi pemula, supaya mendapatkan informasi-informasi seputar mancing yang bermanfaat dan tidak terlalu banyak boncos. Lebih baik menyimak video ini daripada harus melewati pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips tentang ciri-ciri lapak yang bagus pada lomba mancing ikan mas harian. Oke, cirinya sangat mudah dikenali ya. Ketika lapak itu terdapat gelembung, maka itu pertanda lapak yang bagus. Gelembung ada dua macam, ada gelembung yang besar-besar, ada gelembung yang kecil-kecil. Kalau gelembung besar, biasanya itu ikan yang pernah nyangkut kemudian lepas alias mocel. Kalau gelembungnya sangat kecil-kecil, maka itu ikan baru alias bukan ikan garung. Nah, tetapi dalam satu lapak itu, ya itu kan ada lapak paling dekat, tengah, dan yang terdepan. Nah, ketika teman-teman melihat gelembung itu paling dekat, juga di tengah, juga di depan, mana yang didahulukan? Maka teman-teman dahulukan gelembung yang ada di depan, atau gelembung yang terdekat di jarak teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung kejar ke depan, ya kekhawatirannya, nah nanti ikan yang di depan itu bisa mengganggu ikan yang dekat. Nah, sementara kalau teman-teman pilih yang dekat, itu yang depan aman. Terutama ketika teman-teman memulai memancing, ketika panitia menyatakan start, mulai, nah maka pastikan kejar terlebih dahulu gelembung yang terdekat supaya tidak mengganggu. Oke teman-teman, gelembung itu pertanda keberadaan ikan, ya maka jangan sia-siakan ketika teman-teman mendapati pertanda itu. Segera kejar, segera raih ikan, strike sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi ada kalanya di satu kolam itu, gelembung itu bukan menandakan keberadaan ikan, ya. Bisa jadi itu gelembung dari ikan betok atau ikan ikan sapu, bisa juga mujair atau nila. Nah, maka teman-teman pastikan cari informasi dulu ke panitia, ini ada ikan selain ikan emas atau hanya ikan emas. Nah, kalau hanya ikan emas maka aman, setiap gelembung pasti itu ikan emas. Tapi kalau ada ikan lain, nah ini kekhawatirannya yang banyak gelembungnya itu adalah bukan ikan emas. Atau teman-teman juga pastikan itu gelembung bukan ikan garung, bukan yang pernah nyangkut dan lepas. Soalnya pengalaman saya pernah, ya. Jadi saya itu start mulai, ya saya lempar cari yang bergelembung. Kebetulan gelembung itu berada di titik pengeboman. Nah, setelah saya kejar, ternyata lama sekali, ya. Durasi per 5 menit baru dapat satu, 5 menit lagi dapat satu. Justru yang ada ikan strike banyak itu adalah yang di depan, padahal tidak ada gelembung. Nah, dalam memancing itu bisa saja terjadi seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman tidak juga jadi patokan, ya. Andaikan gelembung itu muncul, kemudian teman-teman tes dan ada ikannya strike, maka silahkan lanjutkan. Tetapi setelah teman-teman coba lempar dan gelembung itu ternyata bukan gelembung ikan baru atau bukan gelembung ikan mas, maka jangan tetap di situ, ya. Saya ini kemarin, wah itu parah sekali, ya. Saya mendapatkan lapak pinggir, itu gelembungnya bagus-bagus. Saya coba, ternyata yang lain sudah strike banyak, saya 2 ikan saja lama. Padahal gelembungnya itu sangat banyak sekali dan mantap pokoknya. Tapi setelah saya coba, ternyata nihil hasilnya. Nah, memang gelembung itu pertanda adanya ikan, tapi kita tidak tahu
ikan apa itu. Memang gelembung itu pertanda keberadaan ikan, tetapi kita tidak tahu apakah ikan garung, bekas mocel, atau ikan baru. Nah, salah satu cara paling efektif dan sederhana bagi teman-teman pemula ketika mendapatkan gelembung, coba saja. Kalau memang strike, lanjutkan. Kalau tidak, cari lagi tempat atau titik yang kira-kiranya ada ikannya. Jangan sampai terus menunggu di sana, ya. Khawatirnya ikan habis sama lawan. Oke, teman-teman, saya ingin menginformasikan juga bahwa dalam mancing itu juga kita jangan terpaku sama gelembung, ya. Sering terjadi, ya, bahkan sama sekali tidak ada gelembung tapi justru ikan berkumpul di sana. Tanda lainnya apa? Biasanya airnya keruh, ya. Air keruh, teman-teman coba untuk lempar umpan di sana. Kalau ada, lanjutkan. Juga sama sekali tidak ada ciri-ciri gelembung, tidak ada, air juga tidak keruh, tapi bisa jadi banyak ikan di sana, ya. Terutama untuk kolam-kolam yang di atas kedalamannya itu 1,5 meter sampai 2 meter, itu kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu bahwa ada ikan ngumpul banyak di sana atau tidak, karena kedalamannya sangat dalam sekali, ya. Oleh karena itu, cara efektif dan idealnya itu, khusus teman-teman yang baru mencoba lapak yang baru atau pemancingan yang baru yang sebelumnya teman-teman tidak coba, maka tanyakan ke panitia atau orang-orang yang biasa mancing di sana, lapak mana yang paling bagus dan titik mana tempat ikan berkumpul. Nah, kalau dulu pengalaman saya mancing, ya saya asal mancing saja, mendapatkan lapak manapun saya tidak peduli, gitu ya. Pernah saya mendapatkan lapak yang bagus karena saya terpaku pada gelembung, ternyata bukan di titik itu ikan ngumpul. Setelah ikan habis baru ada yang ngasih tahu, ya, Kang, sebelah sana tuh titiknya. Ya, saya cuman baru dapat 5 ekor ikan, ikannya keburu habis. Padahal di titik itu sama sekali nggak ada ciri-ciri ikan, keberadaan ikan, gitu. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan juga bagi teman-teman pemula, pokoknya setelah cari tahu informasi titik mana yang ikan ngumpul, nah kemudian tanda-tanda sudah dicoba, nah pastikan ketika melempar harus pas di titik itu, ya. Pastikan lemparnya pas di titik itu. Biasanya untuk teman-teman pemula ini sering diabaikan, ya, karena memiliki paradigma atau pemikiran nggak akan jauh lah, ya, jarak 1 jengkal itu gak akan jauh, mungkin nanti ikannya akan datang menghampiri, ya. Ternyata karena ini lomba dituntut kecepatan untuk strike, maka teman-teman lebih baik untuk mengganti umpan dan memindahkan di titik yang sama, ya. Ketika teman-teman mencoba di satu titik itu, terus, ya, di titik itu jangan sampai bergeser walaupun 1 cm ke belakang, 1 cm ke depan. Nah, bagaimana cara melempar yang baik dan benar? Saya sarankan ketika melempar, kalau memang teman-teman belum bisa pas, maka jauhkan terlebih dahulu. Lempar saja yang jauh, nanti tarik sehingga bisa pas, ya. Tapi pastikan bahwa kail pancing itu berada tepat di titik itu, karena terkadang antara kail pancing dengan pelampung itu berbeda, ya. Misalkan pelampung di sini, kailnya masih di sini, sementara ikannya sebelah sini di bawah pelampung. Nah, karena ya tidak simetris lurus gitu, ya, ternyata umpannya masih di sini, maka teman-teman harus narik lagi, ya. Ternyata di titik ini dan kumpulnya di sini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman, nanti insya Allah teman-teman akan tahu, ya, dan terampil untuk melempar umpan, ya. Yang jelas, untuk teman-teman ketika mendapatkan lapak yang bagus dengan ciri-ciri ada gelembung yang kecil, nah itu jangan sia-siakan, ya. Tetapi ingat, tidak setiap lapak bagus itu harus ada ciri gelembung.
ada kalanya lapak bagus itu sama sekali tidak memperlihatkan ciri-ciri. Kenapa? Karena yang bukan ikan mas juga itu bergelembung, bahkan ikan sapu juga bergelembung juga. Ya, tidak setiap yang bergelembung itu adalah ikan baru, karena ikan lama, ikan garung, ya ikan garung itu ikan yang pernah makan kemudian mocel alias boncos. Nah, itu jadi ikan garung. Kalau 1,8 kg, 1,7 kg, 1,6 kg itu kecenderungannya jarang sekali mau makan lagi. Berbeda dengan indukan, ya 2,1 kg, 3,1 kg, 5,1 kg, bahkan di atas 1 kg biasanya kalau mocel dia mau makan lagi. Ya, oke. Itu teman-teman seputar lapak. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman pemula bisa memahami dan ketika mencoba bisa amis, bisa strike, dan bisa juara. Saksikan video-video lain di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya mendapatkan informasi terbaru. Saya akan bongkar semuanya di channel ini. Berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan untuk saya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.